Halo guys, welcome back to Badminton Podcast. Bahas tentang tanpa netting tipis-tipis. Coba. Lu dulu nih. Yang bahas apa kita ini? Jadi kita lagi ada lagi ada di hotel. Salah satu hotel yang ada di Jakarta, Jakarta Timur, benar. Kenapa kita ada di sini? Karena di luar itu ramai, Jadi Mas Adi lagi sakit, makanya gak habis sakit. ya Kalau udah sembuh, jadi pengen staycation. terus kita sengaja ke sini Ya betul. sekaligus ngetek, nah, ngetek video. Soalnya mau ada acara apa sih? Bi? Bentar lagi. Nah, sebentar lagi acara yang mana nih? Ya, Acara internal dulu kali internal. internal Stardeck Tour Finals. Pun. Ini paling ditunggu ya, si Ray. Tadi siang udah di share ini ya semua finalisnya ya. Besar congratulations buat semua finalis yang sudah lolos. Oke, untuk internasionalnya apa nih, Gi? Internasionalnya kita ada yang di depan mata itu Malaysia Open 2026. Itu merupakan turnamen perdana tahun ini 2026. Super 1000. Betul. Salah satu turnamen yang paling bergengsi. Yes, di awal tahun ya. Betul, di awal tahun yang diadakan di Malaysia, di Kuala Kuala Lumpur. Oke. Terus juga udah di-share ininya drawingnya sama PBSI lawan-lawannya. Kita sebedah itu. Kita akan bahas itu. Ulang itu ya di 2006 ya Malaysia. Betul. Besok. Terus apa lagi? Adit Apa ya? ngomong Dit. Kita jadi kita untuk tarik apa final dulu. Untuk tarik final ya mana kira-kira? Tour final itu yang lolos kayaknya banyak pemain-pemain yang tahun kemarin gak lolos. Tahun ini banyak lolos ya. Betul, banyak yang By the way, kalian berdua congratulations, selamat. Kalian berdua lolos ya. jalur keberuntungan. Gua sih jalur usaha. Oh iya, emang lu dapat berapa medali? Satu dua. Kemarin Tapi biar bisa lolos dapat berapa medali? Ini aneh nih. Gua 2024 itu No medal. tanpa medali. Tapi ujungnya maniar. Ya, kalau nggak ada biar. Gua lolos di di peringkat ke-8. Oke. Nah, tahun 2025 gue punya 2 medali. Gue lolos di peringkat ke-7. Cuma naik satu peringkat tuh. Padahal dari gue lebih banyak. Tapi berarti persaingannya Smart data. Kan di atas lu itu medalinya lebih banyak. Nah, ada temen gue yang tanpa medali, Tapi lolos lolos ya. tanpa usaha. biar beruntun. Oke, kita bilang satu-satu kali ya. Karena ada 3 level ya. Akan ada 3 level. Coba kita lihat dulu listnya yang berhasil lolos dari kelas Kita bahas pentingin lu kali ya. advance dulu lah yang paling sedikit. Iya. Kelasnya para suhu. Oke, gue agak sedikit ingat sih untuk peringkat 1 itu ada Giman, Yang dikit. ya kan? Ada Giman, terus ada Wawan. Ini kita mungkin sedikit berisik ya masing-masing permainan mereka ya. Kalau Giman, kita tahu lah dia pemain 1000 langkah, bisa cover 99,99% lapangan. Terus di tempat kedua ditempel ketatnya sama Wawan. Nih Wawan ini kalian tahu lah ya seberapa gila orang. Iya. Ulet ya, dia lebih ke pemain drive ya. Dia bener-bener tahu pukulan apa yang cocok buat dikembalikan ke lawan gitu. Dan dia tadinya dari paling bawah loh si Wawan. Dia kan gak ikutan single tuh. Dia gak ikut. Terus tiba-tiba dia merangkak terus ya. merangkak, iya. Terus dia medali terus. Dari peringkat 2 guys. Bayu Ananda gimana kalau Peringkat ketiga Bayu ya. Kita tahu si Bayu dengan drop shot Sukhoi-nya, ya kan, dengan lob jahanamnya dia, dan jangan lupa sama defense speed-nya dia itu yang pasti menurut gue di Advance itu bener-bener dia memberikan warna lain gitu ya, dibanding kalau Advance itu kan mungkin cenderung suhu tuh mainnya yang lebih ke serang gitu kan, tapi kalau dia bener-bener pure taktik sih. bermain cerdas. Nasco ini kan sempat menguasai Lansia Ceng. Mana klon kali ini? Mas Puro ya, Dede Purbianto, mantan Spurs. Apa namanya, dia mantan peringkat 1 Advance tahun 2021 ya, nggak salah ya? 98 bukan? Tuh,
2021. Enggak, kalau gue lihat sih dia semakin matang ya mainnya ya. Mainnya makin matang. Dia memang lebih cenderung di mental sih. Iya, lebih berpower juga. Terus mental dia sih sebenarnya yang menurut gue besok akan menentukan banget sih. Karena kan tahun lalu dia fourth place ya. Apa maksudnya peringkat keempat kan. Pasti dia punya motivasi tersendiri sih buat bisa mendapatkan medali yang ya kan. Sudah Radensi gimana kalau Radensi? Oh, Radensi kita tahu salah satu pemain badak ya kan, yang bukan ulet sih, dia lebih cenderung ke powerful ya kan. Kalau si Radensi ibaratnya dia nyemes aja di lantai 2 THA, kita di seberang aja tuh di luar THA bisa denger senes-senes ya, pemainnya elastis loh. Elastis bener. Jadi bisa kayak kakimu. Iya benar, kaki ketemu tangan bener 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 bener. Itu namanya pola apa ya? Dia pakai feng shui apa? Pola doang ini Ulet bulu. Tapi luar biasa sih Radensi ini luar biasa. terus ada Rama ini juga langganan. Oke, ini udah Rama juga langganan. Udah lama ini ya. 2 tahun lalu itu sama Kang Jaka ya, dia medali emas. Oh iya benar, 2 tahun lalu. Dia medali emas. Dia pernah gol juga sama Jaka. Dramatis tahun lalu ya, menang dramatis atas Oh iya benar. menang skor dia menang lawan si Wawan sama Giman. Ya kan merampas peraknya si Wawan dan Giman. Ya, Ajun gimana dengan Ajun? Ajun ini pemain Tangerang yang bisa dibilang napasnya kuda sih. Dia kayak punya genset. Jadi kayak eh nggak ada capeknya gitu. Dan dia juga semakin matang karena kan dia sering ikut tarkam-tarkam di luar juga ya, sering ikut eksternal turnamen. Dan dia sering banget untuk juara juga gitu. Jadi patut diwaspadai. Coach Jaya kayaknya first time ya. Oke, nih Coach Ready sebenarnya first time akhirnya lolos di advance. Tapi tahun 2025 tuh tahun 2025 ini ya pertama dia kan akhirnya lolos di advance. Tapi dapat kabar Coach Suryadi mengalami cedera guys. Mengalami cedera sangat di sebelah kanan bahu, lengan. Jadinya kemungkinan besar beliau mundur gitu dari Start Final. Kita berdoa semoga Coach Suryadi cepat sembuh, cepat pulih kembali gitu. Bisa kumpul lagi sama kita untuk badminton. Jadi nanti akan di-replace sama peringkat 9 itu ada Mas Wiwit. masih Iya, udah di-spill kan, langsung spill karena skill ya. kita langsung geraknya cepet gitu. Tapi ternyata Coach Suryadi bisa ikut. Tiba. Tapi enggak, udah izin kok, udah izin. Ini gimana tuh mau? Enggak, tahun lalu itu fast rank-nya itu Wawan. Wawan ya. Iya, peringkat satunya itu Wawan tahun lalu. Kalau misalkan Giman bisa mempertahankan first rank-nya berarti dia akan dapat salah satu dari the best first rank. Dia dapat ini dong, rank, ya, fast rank untuk advance gitu. Pasti dia pulang akan bawa sesuatu. Tuh ada sesuatu menarik pokoknya untuk yang bisa mempertahankan peringkat pertama ya Betul sekali. di tahun 2025. Oke, advance sudah kita web. Betul. Next kita ada Apa nih? Panggi. Mau Bikin kelas ya, udah. Inter dulu aja. Oh, Inter dulu aja. Oke. Oh, ya bertahap ya dari yang paling atas ya. Belakang. Oke. udah telur ya. Coba tis di kelas intermediate peringkat terakhir tadi satu aja Aceng. Oh ya, ini Aceng ini konsisten banget sih, dia di 2025 benar-benar performance-nya itu medali terus. Maksudnya dia punya target dan itu nggak main-main gitu. Bahkan di Bregu pun dia sempat sedikit ragu ya sama timnya ya. Kita tahu lah tim Denmark yang Ternyata bisa stage. Dan termasuk saya timnya. Tapi ternyata luar biasa, tiba-tiba boom bisa sampai ke perak. Tapi menurut gue Acing harusnya tahun depan Udah di sih ya. dia luar biasa loh Iya. tanpa celah kalau Sama Tresno. Itu menurut gue pas dia sama Tresno di MSG itu kayak udah gak ada lawan gitu. Even si Putu waktu itu ya, Putu di round 2 enggak, Putu sama siapa gitu ya dari pemain dari Depok, agak lupa. Itu pemain bagus juga Twins, tapi benar-benar Aceng sama Tresno itu bisa meredam permainan mereka semua gitu ya. itu Si Aceng dan Tresno. Jadi kayak saling nutup aja gitu, Tresnonya di belakang, Aceng di depan, nutup. Aceng di belakang, Tresno di depan, nutup gitu. Dan mereka ternyata sekarang peringkat 1-2 kan? Oh iya benar. Bener kan? Duanya juga ada Tresno. Ini mereka bakalan saling uget-uget, saling fighting ya besok. Kita nggak tahu bakalan partneran atau nanti mereka akan saling lawan gitu. Selanjutnya ada siapa lagi? ada Bang Abdul. Bang Abdul. MC Raya. Oh, MC Raya ya. Bang Abdul ini salah satu pemain yang lincah,
Terus dia juga salah satu kayak Ajun, apa namanya, tenaga kuda sih. Maksudnya nggak ada capeknya, lincah, kecil, minion lah gitu, tipe-tipe minion gitulah. Kalau main walaupun tidak bertubuh tinggi tapi cover-nya luar biasa. Famus juga lagi nanjak ya Mas Abdul. Bener bener lagi menanjak banget. Akhir main di Akhirnya pecah telur juga ya kan di Stardek bisa dapat medali. Kalau Mas Kosi gimana nih? Dia Mas salah ganas gitu gak sih? Iya, Mas Kosi kan dia the silent killer ya. Kita setuju pasti dia itu silent killer. Kalau gue lihat sih kalau Mas Kosi ini dia butuh kenyamanan dulu sama partner nih. Kalau dia udah dapat partner yang menurut dia nyaman untuk permainannya klop, ini bahaya nih gitu. Mau depan belakang. Contoh kayak waktu itu sama Faisal di SCC, terbukti kan dia sukses sampai ke babak semifinal yang harusnya sampai ke final tuh. Dia kan kena tikung sama Putu sama Ojan ya waktu itu ya. Kena skor bener-bener tipis banget. Ini menurut gue Kosi dia cuma butuh partner yang klop ya enak. Ini harus diwaspadai sih. Iya, apalagi kalau partnernya itu pemain belakang murni. Iya, pemain belakang murah nih udah Kan Mas Kosi ini pemain depan. bener. Karena kayak olahan bola depannya itu ini ya, Siap banget. Iya. halus-halus gitu. Halus pisan lah kalau kata Mas Salah satu turnamen yang Mas Kosi nggak keluar itu kemarin. Space Rally ya. Iya, gue juga nonton itu di live streaming. Siap. Yang Iya lagi. Ya iya. Iya sih. Partnernya siapa sih? Terus Gak ngerti lagi. Tiba-tiba Mas Kosi kayak baru main ya. Dua-duanya pemain depan. Tabrakan rebutan mau yang depan siapa gitu ya. dibanding salah total Aduh, malah lolos lagi juga kan yang ini orang ini. Nah, makanya itu kok bisa lolos ya. jadi tetap aja. Iya, Mas Kosi ya berdoa lah Mas Kosi. Iya benar, semoga nggak ketemu Adit. Boleh ya ya. Ya sebutkan adik. Semoga nggak partneran sama Adit. Berdoa paling kencang. Oke, kelima dari waktu. Ada Dean Sagara. Oh, dia Sagara. Si muter-muter. Tahu juga ya. Dia defense jago, smash badah. Defense muter-muter kita tahu ya kan, dari segala penjuru arah juga dia bisa gitu. Dia kan karena dengan apa namanya? Putaran anginnya itu kan, defense-nya dia bisa muter berkali-kali gitu. Dan ini pertama kali ya Dian Sagara akhirnya bisa lolos ke STS juga. Berkat kemarin dia pecah telur juga kan, medali yang di turnamen MSG ya kalau nggak salah ya bareng sama Arfan. Itu dia pecah telur pertama kali, Arfan juga baru pertama kali dapat di Stardek dan ini congratulations. Iya, baru gabung juga. Tapi kan Dean kan memang jarang ikut turnamen. Betul, dia jarang banget sih karena dia kan dinas ya, dinas, kerja kayak gitu. Terus udah gitu kalau kita mau masih yang kelima ya tadi Dean, Aceng, Tresno, ini mereka mau main debut semua nih untuk turnamen Stardek. Kalau terfinal Ini intermediate yang top 5 ini bener-bener layak banget di top 5 ya. layak banget sih mereka dari segi skills, dari segi stamina, dari segi kematangan terutama juga dan dari segi kedewasaan di lapangan itu menurut gue Yahut sih. Udah obvious lah ya, cocok lah ya sebagai top 5 ini. Nah, yang nggak layak Nah, gitu. Nanti Ada pemain-pemain timur. Iya benar. Ibarat ini teman ini pas lewat terus di belakangnya tuh ada cheerleaders gitu. pokoknya itu udah kalau lagi panggung dia lagi drawing gitu. Iya. Manik kayak dihindari ya. Strategi berebutan sih sebenarnya tuh ya. Pemain-pemain top itu tuh bakal berebutan untuk jangan untuk ogah. Next kalau masalah 6 itu ada si Sahar ya. Kesan diam-diam menghanyutkan seorang ini dari peringkat 19 sekarang di peringkat 6. Itu mengejutkan netizen juga ya kenapa dia bisa sampai peringkat 6. Iya, dia Mau gotong raket Gantung lagi ya. Yang nggak boleh tuh. All Star di YouTube itu. Kenapa di sensor ya. Si Sal ini unik ya. Dia udah dari pertama kali join di Stardek dia tuh selalu lolos STS guys. Dia selalu lolos. Bahkan dia itu back to back waktu itu emas ya. Dia back to back emas itu pertama sama Jali, yang kedua sama Jais. Terus dia akhirnya dapat perak yang ketiga di intermediate sama si Posasi. Dijegal sama siapa sih kemarin tuh bagus banget tuh. Oh, material. Sayangnya di tahun lalu dia Adul dan partner sayangnya di tahun lalu dia harus zong nggak dapat medali, dia gagal lolos grup si Sahal. Tapi dari 19 ke 6 itu gimana kunciannya adalah si Sahal ini kemarin bareng tim Denmark bisa dapat silver guys. Silver itu skornya poinnya cukup banyak ya.
terus ditambah poin mabarnya dia. Kita tahu lah ya salah satu admin Starbag ini ya kan pasti jadi banyak sekali gitu poin mabar. Salah satu kunci lolos STF adalah rajin mabar. Rajin mabar, oke. Jika Anda tidak punya medali, Rajin. Sahal buktinya. Tahun 2024 saya buktinya. ya 2024 Anggi Ya, benar. tahun Iya sih. tahun 2025 itu adalah Iya. Udah sidak sama belum ya. Ada yang sama tuh belum. iya ya siapa tahu. Siapa tuh mengejutkan kayak Tahu-tahu kayak Adit ya, kayak Anggi ya. Nah, Anggi juga ya kan? ini tanpa medali. Anggi kan tanpa medali dia lolos. Akhirnya Bahkan tanpa R2. Tuh dia nggak ada R2 juga, R1 semua. Rungkat di R1. Enggak sekalinya di R2 itu MSG karena memang dimulai dari R2. Iya. Kecuali dimulai dari R2 benar. Oke, next selanjutnya ada Hiko. Oh Hiko ya, Bang Hiko ini salah satu pemain yang punya daya tahan tubuh kuat banget sih. Dia lebih ke rally ya, permainannya ya lob serang dia. Itu lob serang dia tuh bikin encok lawan gitu ya. Tapi dia tahu momentum di mana dia akan tiba-tiba belokin bolanya gitu ya. Ibaratnya kayak dia lagi nyetir aja tahu dia banting setir gitu. Patut dicoba juga, patut dicoba juga ya. Betul. Ini juga Debut juga. Pertama kali. kalian untuk STF ya. Betul. Wow, luar biasa. Nomor 8 kan di skip aja gak usah dibahas. Kalau 8. Siapa nonton? Iya ini coba lolos karena rajin mabar. Oh, rajin mabar dan rajin ikut turnamen gitu. Jaya Aditya Hansamu ya, tis congratulations selamat 3 tahun berturut-turut akhirnya lolos ya tis. Jadi 2023 kamu gold sama Bahrul. Tahun lalu nyesel di fourth place sama Kosasi. Antara Tahun ini kira-kira apa nih? Enggak lolos grup. gold dong. Gold. Bagus gitu jadi. Gold dong tadi. Salah start. Iya ya, harus dibawa ke sini ya. Pokoknya si Adit bakal berharap nih dia akan gold guys. Tapi walaupun itu ada pernah kejadian peringkat 4 terus besoknya peringkat 4 lagi itu waktu itu Bang Gofur. Iya, jangan dong Jangan sampai ya. Peringkat nyesek banget ya lolos semifinal tapi nggak dapat medali gitu ya. medali enggak usah lolos sekali ya. Sampai jangan ya, jangan ya. Harus dong, harus. Jangan ya deh. Harus final ya, minimal. Oke next ada siapa peringkatnya hilang? Ini ada Fauzan. Oh Fauzan si Badak Sadois ya. Ini sebenarnya patut ditunggu banget sih Fauzan ini tahun lalu dia nggak jadi ikutan mundur kan ya di repress akhirnya waktu itu sama Bang Rudi dan tahun ini kita belum tahu nih si Fauzan bakalan turun atau enggak gitu tapi kita berharapnya sih Fauzan turun ya karena warna smash dan pukulan smashnya dia itu tuh ciri khas banget sih di start. Apalagi jangan kontak Komsel banget tuh Fauzan ini. Iya kan, Komsel banget. Merek banget ya. Iya, siapa tahu kan. Dan yang paling menyakitkan adalah Fauzan di bawahnya Adit. Iya lagi. Iya ya. Tapi maaf ya Fauzan, tapi plot twistnya adalah Fauzan gak ikutan 2 turnamen. Adit ikut full ikut semua. Ikutan ya udah. Dari Wadah Jiwa. Jadi nunggu ada 5 peserta di atas tuh ini nggak ikut STF baru dia naik. Oke, next ada siapa? Ada Kobu. Kobu ini first time juga untuk Kobu, congratulations. Biasanya tuh dia kalau di-share di apa namanya STF nama gua nggak ada gitu, nama gua nggak ada dan ini dia membuktikan ternyata di 2025 never give up and you got it. Semoga si Kobu ini bisa manfaatin sih. Kobu ini menurut gue salah satu pemain yang punya unique style ya. Unique style itu maksudnya gak kebaca gitu. Dia defending bisa, sebagai defender oke, sebagai smasher juga oke, deceptionnya juga apa namanya oke juga gitu. Jadi menurut gue bakalan sangat ditunggu nih besok si Kobu bakal dapat siapa kira-kira ya dia di debut di STF besok. Tapi kalau aku kemarin pernah partner sama Kobu. Oh iya pernah partneran ya Adit ya di MSG. Di MSC ya? Ya MSG betul. Tapi aja kita kalah. Kalahnya tapi ke tikung kan. Iya, Ipin deh kalau nggak salah. Iya kan. Ini ya biasa kalau kamu kan mental sama Ipin kayak gitu. Gue yang ngotot. Ipin Kosasi ya? Ipin Kosasi. Iya, Ipin Kosasi. Tapi abis itu dia mereka berdua emang dia turnamen cuma buat ngalahin lu doang. Ya, Bang Tujai pengalaman gua. Iya, itulah namanya Arifin Fernandes ya. Lalu jauh-jauh dari Cikarang buat ngalahin Adit sebelah. Berbaik. Lebih ke gengsi sebenarnya. Lebih ke gengsi menurut sih. Karena ada dari 2015 ya kenal sama Ipinnya ya. Tapi untung dia nggak masuk STF.
Iya, musuh si Basdit ya. Kalau nggak ada senang dia musuh. Biasanya gitu ya. Ya dia kan berhadap Wilkar. Welcome peringkat dia jadi 30-an. Gimana dapat? Iya, makanya gue bingung. Iya. Gimana itu? Oke, peringkat 11 ada Septian. Tian, oh ya Tian. Tian ya. Tian ini juga pertama kali dia lolos ke STF ya. Si Tian ini salah satu pemain badak mulu lah ya Mas Jani ya kan yang smashnya gue nggak ngerti ya dia smash itu kayaknya bukan cuma bikin ini deh apa namanya bentol lawan deh tapi luka-luka deh seriusan smashnya itu kenceng banget bahkan even di video pun gue pernah nonton dia di video juga itu yang live streaming itu smashannya gila sih kayak pemain-pemain profesional gitu nontonnya patut di ini terus semoga kamu dapat sama Tian besok kamu jadi depan gue Ya, kayaknya aku kayak jaga warung aja katanya baru ya. veteran bah Bencana buat dia. iya sih tapi dia stamina-nya nggak sebagus Bahrul sih Iya, udah kamu harus lebih tahu diri juga besok dihindari. Oke, pemain terakhir yang lolos di STF-nya ada Rama Fang. wah Rama Fangga ini di 2025 ini agak-agak lupa ya dia ada medali atau enggak ya tapi dia beberapa kali QS gitu ya si Rama ini juga salah satu pemain yang menurut gue mainnya tuh rapih dia eh, lebih bukan yang tipe dar-der gitu tuh ataupun tipe yang suka dengan defense tapi dia yang apa ya all around gitu all around jadi kalau misalnya ada partnernya si Rama ya harus siap untuk all around gitu karena kalau dibikin dia di depan doang atau dia di belakang doang kayaknya kurang deh kalau saran gue sih kalau untuk dapat Rama yang skillful yang ini lebih baik all around. Dan Rama ini naik dari peringkat 13 karena Beli Putu. Oh iya benar, Liputu Itu harusnya peringkat 5. 6 peringkat Itu 6 tuh ya. oh ya 6 6. Beli Putu harusnya peringkat 6 dan mundur diganti digantinya Rama Fangga naik. iya, jadi beli putu itu udah ke freeze guys dia ranking terakhir dia udah ke freeze sama kayak kemarin Bang Gofur. Jadi dia ditaruh ya segitu dah di rankingnya dia gitu. Jadi nggak naik dan juga nggak turun seperti itu. Gitu. Kongres untuk Rama. Semoga bisa ikutan ya Rama. Next. Kita bahas di By the way ini bentar. Ini Rama ini juga selisihnya tipis banget sama peringkat 13. Spill aja kali ya peringkat 13-nya itu ada Arfan. Ini Arfan aduh juga nih kan. Ini Arfan dari peringkat 21 dia bisa loncat ke peringkat 13 ya sekarang yang berarti kan 13. Ini benar-benar tipis banget itu cuma selisihnya 250 atau 300 doang. Jadi berharap gue salah satu yang mundur dari atas Ya kan. Adit kenapa tiba-tiba batuk Adit? Adit memundur. Gue medel dia kan tahun ganjil Adit. Iya benar, kayak tahun keberuntungan. Kayaknya kalau dibikin vote intermediate yang lolos mending Arfan apa Adit ya? Kayaknya Arfan aja Arfan. Iya ya. Coba deh kalau menurut kalian vote Parah. Vote-nya pun yang lolos. Udah, nextnya kita level beginner, level paling Gengsi. paling tipis, Kuling jamak. setipisnya rambut Jais. Ini ibaratnya kalau nggak jambak aja nih jambaknya kencang-kencang banget ini. Iya benar. Oke, peringkat pertama ada Zais. Tuh Jais ya walaupun dia di Mabara 2025 dong cukup kemarau ya guys gitu kan. Tapi Tanpa kontribusi Anda ya. medali dia banjir gitu. Jadi di Stardek itu sebenarnya kalau mau lolos STF itu sebenarnya kuncinya dua. Kalau lu banjir di medali nggak apa-apa lu kemarau di Mabar. Tapi kalau lu udah kemarau di medali banjir lah di Mabar. Udah jadi ikut turnamen juga. Iya, turnamennya full. Itu tugasnya sebenarnya itu doang untuk SF ya nggak sih? Contoh-contoh ya kita sudah lihat. Orang yang kita sudah sebutkan, yang tadinya tuh setelah sebelum Smash Rally itu tidak ada namanya di belasan top itu, Sampai pesimis. tiba-tiba pensiun gua, iya. Yang tadi 19 di 17 tahu-tahu zuk ke 6, 9 gitu. Terus Oke, next ada Nano. Oh Nano ya nih Nano ini juga dia tiba-tiba naik banget karena salah satunya adalah poin mabar dia kan jauh ya guys dia dari ujungnya Nambo kalau misalnya di stasiun Nambo tuh yang keretanya baru panjang kali kayaknya
To be honest gue belum pernah sih ke Nambo, Nggi. Itu emang bener-bener gue baru dengar, Bang. Ada stasiun Nambo, jadi dia, Cilebut terus dia belok ke kiri gitu. Pokoknya si Nano ini poin mabarnya tuh cukup tinggi dan itu cuma selisih 50 sama peringkat 2-nya Matan. Bener gak? Peringkat 3-nya Matan, ya kan? Oh, si Besper ini bener-bener ini ya, bener-bener Besper banget. Maksudnya mereka menjaga konsistensi turnamen dan mabar gitu. Iya benar. Nano juga mainnya rapi sih dia, safety Gue mainnya. gue jujur nggak suka sih lawan Nano karena dia defense ya. bener susah dimatiin. Jadi kayak smash-smash kita yang cuman remahan rengginang ini ya Twins ya. Sebenarnya enggak rengginang yang garing gitu ya Twins ya. Tapi kayak sama Nano tuh cuman yang apa sih? Lagi dong. Dibanting-banting. Susah dibanting-banting gitu. Iya bener. Dia kayak punya ini ya, obat khusus ya. Anti jebol. Sama Matan sih dia berdua sih Twins. Sih ada PP-nya. Matan ya. Matan. Bener. Kalau Matan, gue liat progresnya itu di smash-nya dia. Dia smash-nya itu dia mungkin tinggi ya. Terus gue juga tahu dia udah nge-gym. Jadi power smash-nya itu dia gila. Dia kayaknya salah satu di beginner itu yang punya smash badak. Karena kemarin pas lagi streaming Smash Rally tuh, lagi timnya dia main, dia itu sama siapa ya? Pokoknya dia partner sama salah satu pemain dan dia yang ngegebuk itu tuh kenceng banget smash-nya gila. Gila yuk. Ya pokoknya pas sama Bayu atau pas sama yang Rido deh kayaknya satu ini ya, satu level itu Matan gila sih smash-nya. Gue acungin jempol. Progresnya. Oke, next. Tapi Matan Anda masih kalah ini ya. Head to head ya. Setiap dapet turnamen lawannya gua kalah mulu ya Anda. Matan balas besok. Kayaknya ya, makan besok balas. Ya kalau dibalas ya STF, Bobong masih bisa sombong. Tapi kalau udah dibalas nggak bisa sombong. Ya, sombong masih awal ya nak ya. Kita nggak tahu besok. Oke, kita ke Sarip. Gimana tuh? Sarip. Oh ya, ini pemain lincah ya. Si Sarip udah kita pasti tahu lah ya. Seantero BL juga tahu nih pemain lincah. Kecil-kecil lincah gitu. Dia gak punya yang spesial yang gimana-gimana. Cuma dia memang lincah dan ulet gitu. Semua bola kayaknya dikejar sama dia. Terus dia juga orangnya kecil-kecil cabai rawit gitu. Maksudnya dewasa juga gitu untuk setiap match-matchnya dia gitu tuh. Ini juga harus diwaspadai sih sama beginner-beginner yang lain. Dan dia punya target gold ya. Dia udah beberapa kali silver, nyaris gold. Jadi kayaknya STF ini Semakin tertantang. tertantang banget sih. Kalau gue jadi Saris sih STF besok gue bakal gold gitu. Bakal jor-joran nih kayaknya ya besok si Sarip. Oke, next kita ada pemain dari Nanjau di Mato ya. Dari Madura. Betul, dari Mato. Oh iya. Ada Fadli. Oh bukan lagi si Fadli ini salah satu pemain yang kemarin kita turunin ke beginner karena kita mau lihat progres dia di beginner gimana dan ternyata memang luar biasa sebenarnya kakak ini. Terbukti dia udah beberapa medali ya di 2025 ya, pecah telur juga. Tapi memang dia dari Madura juga. Kita bener-bener respect banget sih pokoknya untuk dari dia jauh dari Madura, harusnya dia untuk bisa ke bawah dan tiket nggak pesawat juga sih. Bis. Oh, naik bus. Iya, dia naik bis, kalau naik kereta pastilah beli dia jalan kan udah sangat-sangat sama ya. Bukan lagi. Poin mabarnya berapa tuh? Poin mabarnya kan dia nggak hitung, Sekali mabar. nggak kehitung sebenarnya dia. Tapi dia dapat inian 1000 kemarin poin mabarnya dia. Karena kan ikutan semua turnamen kita kasih apresiasi 1000. 1000 juga dia peringkat 6 guys. Dia peringkat 6 ya kan? Iya. Luar biasa si Fadli. Tapi walaupun sebenarnya tanpa pun dia ada poin mabar tetap lolos ya. Tetap lolos. Dia kan medalinya ada banyak. Dia udah beberapa ada emas, ada perak lagi kalau nggak salah. Pokoknya si Fadli ini banjir mas. Makanya nggak cocok di beginner kan? Iya, sudah Cocok nggak cocok sih sebenarnya ya. Tapi dia jadi ngomong kan, ngebantu gitu. biar yang beginner ya biar mainnya makin bagus. Betul. Oke, next ada Zikri. Zikri ini pemain yang dari awal udah mulai agak sedikit ini nih struggle banget nih dari single yang sebelumnya dia emas terus jadi ke round Kiev ya kalau nggak salah ya dia ya. Kiev atau round 2 sih kayaknya dia kalah sama Rido karena dia cedera. Terus di turnamen SYC juga gue gadang-gadang dia sama Feby bisa jauh ternyata kalah juga di round awal gitu kan. Terus di MSG juga sama akhirnya dia bener-bener membalas tuntas itu kemarin pas di Smash Rally di tim Cina. Dia bener-bener ngelok banget untuk medali emas dan di situ gue juga lihat permainannya dia
mateng banget, smash dia juga nggak kalah sama Tian yang di intermediate ya. Ya walaupun tetap lebih badak Tian, kalau dia badak junior lah gitu physically. Badak kecil ya. Dia badak kecil. Oke, nextnya ada pemain-pemain yang sebenarnya mungkin kayak juga dihindari sih sama pemain. Juara bertahan, Bos. Juara bertahan masa dihindari. Misalnya AS ya. Izin saya. Oh iya. Gold medal. Oke, kita bahas si defending champion. Udah. Namanya udah Tiana. Baju merah. Si Agi Setiana. Gue langsung kasih gadget dari. Ini gue ngebahas sekaligus ngerosting si orang ini ya. Dia ini tipe yang kalau turnamen mainnya itu 360 derajat gitu guys daripada dia mabar. Di mabar tuh dia banyak bercanda, banyak yang ketawa-tawa, banyak zongnya lah ya gitu ya Twins ya. Kan kamu sebagai partnernya pasti tahu ya 90% ngaser dia ya kan. Nah, tapi pas di turnamen itu bisa bermainnya tuh main gila gitu tau gak, kayak kemarin nih pas 2024 gue juga nggak expect dia tiba-tiba medali emas sama Ian. Tapi memang permainan dia tuh bagus banget. Kayak bola gue atau bola Bang Gofur atau bola Adik ditiru gitu guys selama Bola-bola turnamennya nggak sih aja kayak. Perasaan bola-bola Anda bagus ya. Gue semua yang bagus kayaknya tadi mereka. Jadi netting silang gue yang ditiru lawan, dia berani juga buat netting silang gitu pas di turnamen itu gue langsung tercengang, gila ini Anggi beneran nih Anggi gitu ya. Terus di Smash Rally kemarin 2025 ya dia manjat banget loh Mas. manjat banget dia. Dia mau sama Aceng, mau sama Gimana? kira bakal bikin dia beban ya. Beban tim ya kan. Bakalan drop gitu ya. Iya, tapi ternyata sounds aksi. Betul. Kalau itu kan ada 6 orang ya, dia bisa dibilang dia ranking 3 lah kemarin. Kan? Dari segi mental dan segala macam ya. Peringkat 6-nya ya udah tau lah ya siapa di tim Denmark. Kita sebut aja Sahal. Hero. Nggak tahu lagi. Next ada Pak Ipul. Nah, Pak Ipul ini menurut gue besok akan jadi Dark Fox sih menurut gue. Ya, dia tahun lalu juga sama Julian ya, waktu itu partneran. Sayangnya belum lolos ke dari fase grup. Tapi Pak Ipul ini tipe pemainnya konsisten. Sebenarnya bola-bola dia itu simple tapi matiin guys. Jadi kalau kalian baru pertama kali ketemu Pak Ipul, pasti akan kaget sama bola-bola silangnya dia, sama bola-bola defense-nya dia yang entah kemana gitu, tapi masuk gitu. Itu menurut gue magicnya Pak Ipul tuh ada di situ sih. Kalau dia bisa dapat partner yang oke, yang ganas nih besok, bakal jadi dark horse yang Pak Ipul. Harus hati-hati Runggi. Mas lu bakalan hati-hati dah pokoknya. Tapi emang defense-nya bagus sih. Defense Pak Ipul bagus kan? Defense bagus. Pak Ipul itu orangnya ini loh. Apa namanya? Bahasnya kalau gampang ketularan Deketan dong kan ya. kalau Pak Ipul tuh misalkan partnernya bagus, dia ikutan bagus. Oh iya ya. Kalau partnernya erroran, ketularan juga dianya. Kayak bunglon ya Ya sama gua berarti kalau partnernya bagus ikut bagus kan. Itu kalau sama gua Mas. Setipe ya. Ya. Tapi lu nggak bisa defense kayak Pak Ipul. Pak Ipul tuh defense-nya tuh udah silang, itu tipis banget di depannya kayak yang nggak pakai assalamualaikum lagi nggak sih? Dan aku pernah battle sama Pak Ipul dan dapat juara 3. Iya, dan dia ininya apa jauh juga loh, lob-nya dia itu dalam. Bukan yang lob yang nanggung kayak kita gitu ya Tuns ya. Kayak Anggi gitu ya Gue sering ketemu Pak Ipul kalau lawanan gitu, kalau lagi match atau enggak lagi turnamen. Emang gua smash gue ngenceng banget kan? Iya kenceng banget sih. Lu kasih itu ya, Bet ya. Nenek-nenek itu gitu ya. Menurut gua kenceng. Ya orang ini selalu berpikir guys, smash dia itu sepemain internasional. Makanya harusnya gue cocok ini Best semester kata semester. Belum ada best jam semester ya ikut. Iya Jan katanya dia lebih cocok dibandingkan lu Jan. Apa-apa lah ya. Dan dimentahin kan sama Pak Ipul kan smash lu kan nih. Begitu ini Disilang kan? silang. Iya memang luar biasa sih. Dia Pak Ipul itu salah satu ciri khas sih. Yang kita pasti teman-teman dia pasti udah terpatri gitu. Ciri khas pukulan teman-teman kita ya guys. Iya betul. Oke, nextnya ada sesepuh kita punya ya Pak Riko. Oh Pak Riko yang baru tuh kita turunin kemarin pas di pertengahan di setelah MSG. MSG itu kemarin Pak Riko kita turunin karena kita melihat kan memang di 2024 kan 2024 atau 2023 ya
2023 tuh Opariko habis operasi, terus agak struggle dan kita tahu Opariko tinggalnya di Tangerang, bumi belahan sana ya kan, jauh banget gitu. Terus pasti, ada penurunan gitu, makanya kemarin kita turun ke beginner dan pas diturunin ke beginner guys, dia sebenarnya peringkatnya 31. Terus sekarang dia tiba-tiba peringkat berapa Des? Peringkat 9. 9, luar biasa sih. Wah, ini berkat kemarin di Smash Rally luar biasa sih. Semester ini dia peringkat 4 ya, nggak medali. Nanti. Iya, dia peringkat 4 nggak medali gara-gara itu. Cuma sama ini juga mabar juga. Mabar dia kan sih poinnya jadi membagi guys sih. Ibaratnya dia mungkin dari segi quantity nggak banyak, tapi dari segi poin quality-nya itu pasti dia Karena dari Tangerang ya. dari Tangerang guys, dari paling jauh. Jadi kita tuh kalau misalkan ada teman-teman kita yang effort gitu ya untuk kepada kita pasti akan kita kasih reward ya. Iya reward. Ibaratnya tuh kita kan main abis Isya, Opariko tuh udah jalan mungkin Saking jauhnya ya. Belahan dunia entah. Ya kita masih pada kerja udah jalan ya. Aduh astagfirullah maaf ya Opa. Maaf Opa. Tapi kalau kata Bayu kan gitu kan, dia harus melewati 3 provinsi gitu kan. Tapi itu Opariko tuh salah satu pemain yang benar-benar effort banget ya. Paling effort sih dari dulu, sangat respect sama Opariko karena dia kayak kecintaan dia sama badminton, kecintaan dia sama bulu tangkis. Yang paling effort adalah terakhir kita mabar, yaitu datang 9:30. Oh iya dia datang 9:30 guys, bayangin 10. Mabar terakhir dia datang 9:30 malam, bukannya jam 10 jam enggak, 10:30 kayaknya deh itu ya, 10:30. Oh iya berarti udah mau habis jadi kejar terus. Iya, yang bikin kita shock ya kan, kita shock banget tuh 10:30. Lu mau apa? Untung kita mabar sampai jam 12. Terus jadi mau nggak mau Opariko mainnya udah tuh langsung ya. nggak pakai jeda ya. Betul, karena emang luar biasa sih. Iya. Harus menempuh. Kayaknya nggak ada yang seloyal, effort dari si Opariko betul ya masih even paling loyal lah ya. even gue pun gitu ya terus. Even kita pun banyak banget. Karena aja memang. Pokoknya ini full. Next nih kita masuk F4-nya. Ryan salah satu babang STV kita ini. Tahun lalu dia lolos gak ya si Barat? Enggak lolos. Oh tahun lalu nggak lolos ya, karena dia beberapa kali dia bolong ya. Tapi di tahun ini dia kayaknya banyak full, terus ditambah kemarin dia akhirnya perunggu guys di Smash Rally. Medali akhirnya. Dia harus Smash Rally sama tim Taipei ya. Itu luar biasa, dia permainannya juga di situ bagus. Walaupun dari segi ketenangan kemarin lebih Anggi yang menang. Bang L besok di STF harus lebih tenang aja sebenarnya. Sebenarnya Bang L itu smash-nya badak juga ya. Betul. Yang masih di kelas beginner tuh dia salah satu Termasuk yang badak ya. smash badak ya. Maksudnya yang kita pun juga Twins 2 kali di smash sama dia tuh nembus kan akhirnya. Padahal kan defense kita tuh teramat kuat kan. Kalian yang di-smash. Defense Kita tuh sebenarnya rapet banget. Ya. NB Indonesia yang terbaru siapa yang ngajarin? Bukan kita. Pelatih. Oke, next kita punya Rido. Oh Rido Ape. Ini pemain yang kesimisan. Tapi total lolos. Dia kayak gitu tuh selalu Kayaknya jurusnya harus pesimis dulu ya. Iya karena dia harus kesimisan dulu. Dia kayak tipe yang low profile gitu. Total lolos. Gila lolos. Hoki. Hai kita apa? Iya hai. Nanti ini tipe-tipe yang ini nih guys. Pemain dari Bogor. Tipe-tipe Hihang Hoheng. Yang hai gitu atau si Rido ini. Terus Rido tahun lalu juga dia lolos ya guys. Dia tahun lalu lolos karena dia memang di anniversary itu kan back to back tuh. Sayangnya kemarin di 2025 dia gagal back to back ya. Indonesia 2005. Iya. Ya, dia unpress malah di round 1. Hat-trick. Iya, dia malah unpress di round 1. Sungguh menyedihkan ya Rido. Rido lu balas di besok STF. apa namanya juga Tahu si Rido sama si Zikri. namanya juga hidup, kadang di atas kadang jadi Rido. Aksi kelas dan Rido. Oke. Next pemain ke-12 kita ada Ahmad Sofyan. Oh, Ahmad Sofyan. Ini nyaris nggak lolos. Nyaris nggak lolos. Ibaratnya peringkat 13-nya itu boleh di-spill gak sih? Peringkat 13 itu gue spill aja kali ya. Peringkat 13 itu tuh Kojojo. Ibaratnya Kojojo tuh dia mabar sekali atau 2 kali lagi. Itu pasti Ian gak lolos. Pasti Ian kesalip sama si Jojo. Cuma memang Ian lebih stabil ya di 2025 meskipun memang bukan tahunnya dia. Dia lebih kemarau medali ya. Kemarau medali gitu. Tapi dia nggak lolos di babak awal ya. Iya dia walaupun dia nggak kayak Anggi dulu. Anggi kan selalu di round 1, dia enggak. Kalau dia tuh biasanya di round 2-nya atau di TF-nya. Terus dia 2025 aja ada beberapa turnamen yang
absen kan. Jadi ada yang absen ya? Ada yang absen. Sekali ya kalau nggak salah ya? Sehingga enggak Hill main dia. Sehingga Rico ya kan Fadli. Iya. Yang di luar dugaan bisa ngebantai. Iya, jadi Mas Sofian itu partner gold saya. Ya, oh ini defending champion juga guys itu. Ya, gue lupa notice. Kayaknya gak bakal dapat lah. Dan sebenarnya Mas Sofian tadinya pesimis untuk lolos. Dan saya adalah orang yang pertama meyakinkan dia kalau dia akan lolos. Dan gue yakin dia gak patut kalau Berdoa aja ya. Ini ibaratnya lu meyakinkan dia sebagai partner dia ya, defending champion ya. Iya benar. Iya benar. Ya kan? Emang gue bilang Mas N pasti lolos. Ya. Peringkat 12 udah gue hitung-hitung. Sama lu juga udah gue omongin kan sama lu pasti lolos. Kata Mas N enggak sih enggak bakal lolos. Ya tadinya gue kalau nggak lolos gue mau minta turun beginner 2026. Ternyata lolos. Tapi ngomongin tentang defending champion nih Twins, Anggi dan Ian itu adalah satu-satunya defending champion yang utuh yang masih lolos. Oh betul dua-duanya lolos. Lolos di beginner kan. Di intermediate sayang sekali kayak Arif dan Dewan belum berhasil ya kan. Karena Arif juga banyak bolongnya juga turnamennya. Dewan juga ada beberapa kali dia bolong. Di kelas advance itu masih ada Rama. Rama lolos juga. Tapi Kang Jaka mungkin karena lagi sakit juga ya, masih lagi kurang fit. Semoga cepat sembuh juga Kang Jaka, benar-benar 100% pulih, bisa comeback lagi. Aja kan belum sembuh ya? Masih mulia di pemulihan. Ya udah lama enggak Semoga kabarnya juga. Kita semoga pesan bikin nasi gorengnya dia ya. Nasi goreng dia ya, minjem. Lihat itu segini. Jadi tahun-tahun lalu tuh defending championnya real cuman berarti sisa tiga orang aja. Anggi, Ian dan Udarama. Kita akan bertemu juara baru terutama di intermediate. Apakah itu kamu lagi tuh? Ya, kaset lagi. pasti lagi Bang. Oh, tapi kalau dari bacaan vision aku tuh kamu sama Sahal nih nanti besok patorannya dia bisa. Kayak itu yang paling memungkinkan soalnya. Iya ada skor 1-0. Gak ada. Itu cukup sekali doang di Star Deck terjadi. Jibian versus Rara Raja terus turnamen single. Kayaknya kita juga kayaknya bukan Julian doang deh Tins. Kamu atau aku juga kita ketemu sama Raja juga kita dikasih notes. Terlalu bagus. Terlalu bagus. Tapi selain keseruan di Stabek Tour Final di 2025 kita juga punya awarding yang ada kategori-kategori baru. Wah, yang ini ya kan. Gua nggak tahu itu. Banget ya. Gua nggak tahu. Tapi masih rahasia guys. Nominasinya Belum ada juga nominasinya. Tapi yang udah pasti ada itu adalah first rank 3 level. Yes. Itu akan mendapatkan salah satu hadiah yang cukup menarik yang bisa kalian pakai untuk mabar. Terus ada juga nanti best player tentunya dan lain-lain. Masih rahasia kan? Masih rahasiakan dulu ya guys. Betul, pokoknya yang sudah berada di posisi ranking 1 pokoknya harus wajib banget pertahankan karena hadiahnya wow ya. Ini votingnya di Gform lagi gak ya? Di Gform atau di Instagram lagi gak sih votingnya? Oh kita kan votingnya, kabar-kabarnya nanti kita nge-vote-nya nanti nge-vote-nya. Voting. Oh sistemnya gimana? Voting. Iya. Kemarin tuh ada masukan kalau votingnya itu jangan pakai online media ya. Jadi kita dari admin berusaha untuk lebih fair ke teman-teman juga. Besok kita akan coba votingnya itu direct langsung di hari H. Jadi kayak nanti ada pemilu gitu guys, pemilihan. Jadi nanti ada nama-nama dari list, kalian tinggal pilih di situ. Jadi nanti kita akan hitung yang milih ada yang lolos. yang dilolos STF dan beberapa tamu undangan. Tamu undangan di sini adalah mereka-mereka yang masuk di nominasi dan itu bebas mau datang atau enggak gitu. Tapi mereka dipilih sih hak untuk kita harapin sih datang ya untuk bisa memeriahkan. Tapi paling nanti datangnya pas lagi di awarding nanti aja. Artinya kalau spesial undangan itu mereka ada hak untuk ngasih vote ya. Tentunya. Pokoknya nanti yang didatang di hari itu akan ngevote. Jadi kan nanti pemain itu ada kurang lebih 32 ya. 24 plus 8 ya. Kayaknya sih ya 24 plus 8 32. Ada 32 nanti ditambah dengan kayak admin kayak ada saya ataupun ada admin yang gak lolos kayak ada Adidi gitu ya. Pokoknya ntar ada beberapa admin plus nanti ada tamu undangan yang kita juga undang. Mereka akan memberikan voting mereka gitu. Ini terjadi karena adanya masukan gitu. Coba dibuat vote yang lebih
fair gitu. Lebih fair dalam artian lebih apa ya Prince ya, lebih Lebih transparan. lebih transparan juga Dan real ya. atau lebih real gitu lah ya, lebih kayak yang, real time gitu. Jadi bener-bener ya udah memang di setas itu yang akan menjadi saksinya gitu ya. Bukan kita nggak percaya dengan Gform ataupun Instagram gitu ataupun di Facebook gitu ya. Tapi, belajar dari pengalaman yang ada dan belajar dari info-info yang ada juga, sepertinya kurang worth it aja atau kurang efektif. Jadi kita mau coba sesuatu yang lebih baru aja. Soalnya pasti kan banyak-banyakan masa. Iya, siapa tahu entar, negara Konoha belajar dari kita untuk pemilu yang baik seperti apa. Iya juga sih. Kalau ini skip ya, Gi. Nggak ikut. Kita nggak boleh nih, Nggak ikutan. nggak boleh nge-roasting. Oke, gitu aja guys paling untuk di STS besok. Kita akan tunggu Ya, keseruannya. Seru ya. Nah yang menarik adalah, turnamen Stardek ini sebenarnya kan jarang sekali hadiahnya uang. Ya, Tapi kenapa turnamen ini begitu bergengsi gitu? kayaknya Eropa kayaknya kalau nggak dapetin Celtic tuh kayak mana gitu ya, masih padahal banyak banget pemain-pemain dari Tarkam ya guys, yang dari luar gitu, dari ibaratnya yang udah sering juara dan mereka tuh dapat prize money lah gitu ya. Itu banyak juga yang ikutan di kita. Cuma mungkin walaupun kita nggak ada prize money, kita tuh ada yang namanya sistem gitu. Sistem di mana, kalian itu bener-bener dibuat sebuah alur dari pertama selama 1 tahun, bener-bener kalian tuh like-nya atlet-atlet di luar sana gitu, atlet-atlet BWS gitu kan, atlet-atlet Indonesia yang mau turun atau diapresiasi di akhir itu ya seperti itu gitu. Maksudnya ada tur finalnya, ada finalnya yang benar-benar final dari segala final gitu. Kiblat kita kan pasti BWF. Kita akan mengikuti bagaimana BWF, menjalani turnya kan. Jadi kita sebisa mungkin salah satu kita mengapresiasi member adalah yaitu dengan turnamen-turnamen yang ada gitu. Semoga semua member masih tetap setia, masih tetap, mau gabung gitu dengan berbagai macam turnamennya gitu ya, dengan berbagai macam juga evaluasinya. Karena balik lagi dari member ke member gitu. Karena Stardek bukan apa-apa kalau nggak ada member, gitu sih. Jadi mau turnamen sebagus apapun kalau nggak ada member ya percuma. dia main. Iya, betul. Terus betul juga yang namanya peringkat itu jadi kita sebagai peserta itu berasa kayak pemain profesional gitu. Adanya Vibes-nya ya. kita punya turnamen-turnamen bertahap, terus di akhir ada Stardek Final kayak gini. Itu ngerasa jadi profesional aja. Padahal mah ya cuman have fun aja. Iya, jadi hadiah tuh nomor sekian lah. Bener-bener Apa ya? bener-bener gengsi dan yang ya udah medali aja itu medali walaupun nggak ada harganya mungkin ya. Iya, mungkin bagi orang-orang ya. Tapi kan secara secara kepuasan diri itu membuat kita itu pengen berusaha buat dapat Iya dari gitu. itu, kayak gitu. Dan itu yang bikin kita Kepuasan batin kali ya. betul keputusan batin dan itu yang bikin kita sebagai peserta, turnamen itu nggak emang nggak bisa dihargai, nggak bisa dinilai secara harga Iya, medali itu tuh. diambil nilai ya. Mhm. Iya, iya. Karena kayak medali semua orang bakal bisa beli guys. Ibaratnya kalian bisa akan mencari di online shop ataupun kalian ke toko-toko gitu pasti bakalan nemu kok medali-medali banyak bikin sendiri gitu bisa. Tapi ada semacam prestisius gitu. Kalau kalian dapet kayak gitu yang bener-bener dari hasil kalian, kerja keras kalian, keringat kalian gitu itu pasti beda banget sih memang rasanya. Bener, Gitu. feel-nya tuh Ya even even gue juga yang dia sebagai adminnya gitu ya. Pas gue ikutan dan gue dapat medali itu kayak yang kepuasannya itu double-double gitu. Udah berhasil ibaratnya bikin turnamennya, terus dapat medali pula gitu ya. ya Ya udah nggak mikirin tentang prize money karena balik lagi ya memang bukan itu tujuannya gitu, gitu. bukan tujuan utama. Lebih ke prestisius ya. Terus kayaknya kalau kita tuh bukan bukan memuji karena kita bagian dari admin ya. Tapi kalau menurut aku sih karena memang cara mengemas Stardek itu beda ya dari yang lain gitu ya. Sehingga kayak apa namanya orang tuh jadi kayak yang Penasaran. penasaran untuk dapetin medali di Stardek gitu. Bahkan ada teman-teman kita yang jauh dari Cikarang, dari Tangerang ya kan, dari Bandung betul.
Bali, Kalimantan. Itu iya bener tuh ya, Wat. Iya, dateng loh. Bukan cuman karena mumpung ada kesempatan ini ikut ini enggak, ini emang ngeluangkan waktu. Iya, meluangkan waktu, meluangkan Uang pastinya. iya kan. Iya, ongkos segala macam. Padahal pas kesini tuh kayak cuma dapetnya kali medali doang, medali. Kayak balik ya udah. Jadi kalau misalnya iya ya sudah lah ya. Tapi kan ada prestisnya di dalamnya. Dan yang kita omongin ini, yang member dari Bandung ini, dia udah malang melintang di Internasional. Tadi kita banyak belajar jadinya sama member Bandung ini ya. Kita sebut aja Ko Suryadi. Kita terima kasih banyak untuk Ko Suryadi yang masih mau berbagi ilmu di kita. Bahkan lu sama bertiga tahun ini ya. Dari waktu itu kita masukin di beginner, terus kelas ke intermediate, terus ke kelas advance. Itu tetap permainannya benar-benar hormat lah untuk permainannya Ko Suryadi gimana. Tapi bermain secara dewasa gitu ya. Yang bikin kita kayak makin hormat ya selain dari skillnya Ko Suryadi itu orangnya low profile banget. Bener loh profesional. Low profile banget. Siapapun partnernya dia tuh gak pernah dia marah-marah. Kalau kalian bertemu sama beliau, ibaratnya di lapangan juga, pasti kalian akan se-amazed itu dengan attitude di dalam dan di luar lapangan. Betul, bahkan kita kan ibaratnya masih lebih muda gitu ya dari Ko Suryadi, tapi beliau kalau misalkan salaman sama kita jadi masih nunduk loh. Iya, untuk masih sama gila kalian juga gitu. Dan satu lagi sih, Ko Suryadi benar-benar menjaga kesehatan. Itu luar biasa. Ya sih banget sih. Pokoknya respect banget deh sama patut dicontoh ya sama kita sebagai anak muda, apalagi gua. gue juga yang baru kepala tiga udah rentak kayak gini. Kalian tua